Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam acara inspirasi dan motivasi Infinity Ministry dalam seri Menjadi Mempelai Kristus. Saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 8 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan waktunya." Ayat 13 saya ulang. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dikisahkan di dalam ayat yang sudah saya baca tadi, di mana ada 10 gadis yang bersama-sama menghadiri sebuah pesta perjamuan kawin. Tetapi saudaraku, dikisahkan di sana 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Saya mendefinisikan bijaksana adalah orang yang sudah mengerti apa yang akan terjadi, maka dia mempersiapkan diri. Cerita tadi saudaraku akhirnya hanya 5, yaitu gadis bijaksana yang akhirnya masuk ke ruang perjamuan kawin tersebut. Ada 3 pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam perikop ini. Yang pertama adalah setiap orang percaya atau setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus bijaksana. Sekali lagi, bijaksana, dia harus mengerti apa yang akan terjadi. Kalau bijaksana, maka dia tidak mungkin hidup sembrono, tidak mungkin hidup semau-maunya, karena dia tahu, karena kita tahu apa yang akan terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Yang berikutnya adalah jangan biarkan api Roh Kudus itu padam dalam hidup kita masing-masing, dari hidup kita masing-masing. Kalau kita semangat hari ini, kalau kita masih melayani Tuhan sampai hari ini, kalau kita menjadi umat Tuhan sampai hari ini, karena api Roh Kudus itu tidak pernah padam dan dia selalu menyala dalam hidup kita masing-masing. Yang berikutnya, yang ketiga adalah setiap orang percaya atau gereja Tuhan harus selalu siap sedia jika sewaktu-waktu Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Kita menyadari bersama, kita memahami bersama bahwa kedatangan Kristus itu pasti terjadi dan sudah tidak lama lagi. Maka dari itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang bijaksana. Jangan terlena dengan waktu yang ada, jangan terlena dengan masalah-masalah yang ada. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya sambil kita mempersiapkan diri berjumpa dengan Kristus. Dan berikutnya adalah kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi, dan tanda-tanda itu sudah begitu jelas. Peperangan terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana. Maka dari itu berbagilah bagi setiap kita yang setia dan menjaga api Roh Kudus selalu menyala dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. God bless.